Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Aini. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022 dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, memasuki agenda yang ke-7, yaitu membuat video tutorial. Di sini saya akan menjelaskan terkait video tutorial penggunaan database retribusi daerah yang telah saya buat pada kegiatan 5 dan 6. Saya nomor absen 33, kelompok 4, angkatan 9, golongan 3 sebagai analis pajak dan retribusi daerah dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan bertugas di kelompok substansi pembinaan dan penataan pasar. Pada agenda sebelumnya, saya telah membuat infografis di Instagram untuk bidang pasar rakyat. Kemudian, pada kesempatan selanjutnya, saya membuat infografis untuk pihak internal. Di sini, infografis digunakan oleh pihak internal untuk mengetahui alur data dari retribusi daerah. Di sini, saya menggunakan dasar SOP yang berlaku di Dinas Perdagangan terkait dengan pengelolaan retribusi daerah. Kemudian, di infografis ini saya juga menggunakan dasar hukum dari aturan yang berlaku di Dinas Perdagangan. Dan infografis ini juga berkaitan dengan kondisi lapangan yang ada di Dinas Perdagangan. Karena pada agenda ini, pembuatan infografis saya berkonsultasi dengan berbagai pihak seperti pihak UPT 1 dan juga pihak P2P, yang mana di sini seksi P2P sebagai pengelola retribusi daerah, dan pihak UPT 1 saya juga berkoordinasi dengan kepala UPT dan juga pengelola retribusi daerah di UPT 1, sehingga ada infografis retribusi daerah ini berdasarkan hasil wawancara, SOP, dan juga aturan yang berlaku di Dinas Perdagangan. Kemudian dari infografis ini bisa diketahui bagaimana alur data retribusi daerah, sehingga pada tahapan selanjutnya saya membuat template database, dan pada kesempatan kali ini yaitu pembuatan video tutorial. Apa sih database yang dimaksud ini? Di sini dengan mindset bahwasannya dulunya penggunaan aplikasi Excel untuk pengolahan data retribusi daerah. Nah, dari Excel ini ternyata antar data tidak bisa saling ditautkan, sehingga membutuhkan aplikasi yang bisa saling tertaut. Nah, saya menggunakan Google Spreadsheet sebagai template database saya, sehingga harapannya ke depan hal ini sebagai prototipe untuk kedepannya bisa saya implementasikan untuk membantu pekerjaan keseharian saya untuk membuat analisis data dari retribusi daerah yang ada di Dinas Perdagangan. Nah, beginilah infografis dari template database itu sendiri. Database ini terdapat data awal dari SIM pasar dan juga e-retribusi, yang mana e-retribusi ini berkaitan dengan data retribusi yang diterima secara non-tunai yang dikelola oleh pihak UPT 1, UPT Pasti, dan juga UPT 2. Kemudian data SIM pasar ini sebagai data untuk dasar potensi retribusi daerah. Nah, dari data awal ini bisa di-download dan sudah dikelola oleh UPT. Selanjutnya, UPT 1 dan UPT Pasti yang biasanya melakukan input data di Excel masing-masing, sekarang dari file database ini bisa melakukan input secara langsung di template database yang telah dibuat di Google Spreadsheet. Untuk kemudian, template database ini bisa dikelola di P2P. Nah, ini gambarannya. Di sini saya telah membuat Google email atau Gmail untuk UPT 1, untuk UPT Pasti, untuk bendahara, dan juga untuk pihak P2P. Saya di sini berperan di pihak P2P, yang mana saya sebagai admin bisa melihat semua file dari UPT 1, UPT Pasti, bendahara dinas. Kemudian untuk mengakses setiap file UPT 1 hanya diberikan otoritas terhadap
terhadap Gmail atau akun email dari UPT1. Sedangkan orang umum hanya bisa melihat data tersebut di Google Spreadsheet apabila memiliki link dari file tersebut. Kemudian begitu juga berlaku untuk UPT Pasti dan juga bendahara dinas yang mana memiliki email tersendiri yang bisa mengakses pada file yang bersangkutan. Baik UPT Pasti akan hanya bisa mengakses pada file UPT Pasti, bendahara dinas hanya akan bisa mengakses pada file bendahara dinas. Kemudian di sini file tersebut ketika UPT1, UPT Pasti, dan bendahara dinas mengisi file database tersebut, maka akan otomatis terlink pada database yang ada di P2P. Di sini, kemudian untuk database ini bisa saya olah dan juga bisa diketahui apakah ada selisih antar laporan yang dilaporkan oleh UPT1, UPT Pasti terhadap data penerimaan dari bendahara dinas. Nah, di sini bisa untuk mengantisipasi apabila adanya selisih sehingga bisa dilakukan pengecekan atau pencocokan dengan segera sehingga tidak terburu-buru lagi ketika akan pelaporan ke BPKAD ataupun ke Bapeda ataupun ke inspektorat bisa lebih cepat waktunya karena sudah diketahui sejak awal apabila terjadi selisih data. Nah, dari database ini kemudian juga bisa diekspor menjadi laporan output dari P2P sebagai laporan realisasi retribusi daerah untuk setiap bulannya berdasarkan data UPT1, UPT Pasti, dan bendahara. Di sini juga P2P sebagai analis pajak retribusi daerah di P2P bisa membuat suatu analisis terhadap laporan realisasi retribusi daerah yang telah dikelola. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan bagaimana cara pengisian file database retribusi daerah atau template database ini langsung di Google Spreadsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nur Aini, peserta Latsar CPNS 2022 dari Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jabatan sebagai analis pajak dan retribusi daerah di Dinas Perdagangan. Pada video kali ini, sebagai feedback dari setelah adanya pembuatan template database untuk retribusi daerah di Dinas Perdagangan, saya akan menjelaskan terkait penggunaan database ini sendiri. Nah, di sini sebelumnya karena sudah saya buat akun email untuk UPT1, UPT2, UPT Pasti, dan juga akun bendahara dinas. Untuk UPT1 bisa menggunakan akun email UPT1 retribusi@gmail.com, UPT Pasti bisa menggunakan akun email UPT Pasti retribusi@gmail.com, dan UPT2 bisa menggunakan UPT2 retribusi@gmail.com, sedangkan bendahara dinas bisa menggunakan akun bendahara dindak@gmail.com. Sebagai contoh, kita bisa login menggunakan akun UPT1. Anda bisa memasukkan email, yaitu alamat email dan juga password yang telah saya berikan sebelumnya. Kemudian Anda login. Setelah Anda login pada akun Gmail Anda, pada akun Google Anda bisa mengakses akun Google Drive. Nah, pada akun Google Drive ini Anda bisa mengeklik dibagikan kepada saya. Di sini ada file UPT yang telah dibagikan kepada akun ini. Nah, inilah akun template database yang telah dibuat. Sebagai contoh dan prototipe untuk kedepannya, pembuatan template database ini untuk bulan April dan juga Mei. Tetapi sebagai input sebelumnya harus menginput realisasi untuk bulan Maret. Anda sebagai admin UPT1 bisa menginput data pada tabel-tabel yang berwarna hijau. Kemudian, ketika Anda menginput tabel warna hijau, sebagai contoh ini saya hapus. Saya ganti menjadi 2000 misal. Nah, ini akan otomatis yang berwarna abu-abu dan juga berwarna
orange akan berganti warna. Adapun yang berwarna ungu ini adalah jumlah dari semua rumus yang ada di sini, sehingga Anda hanya perlu menginput data baik dari retribusi pelayanan parkir (TJU), retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan juga retribusi pelayanan TKP baik dari yang retribusi non tunai ataupun yang tunai. Nah, setelah Anda menginput data di sini, otomatis data ini akan terlink pada akun selanjutnya, yaitu di bulan April seperti ini. Ini tadi kan yang Maret. Nah, ini sudah terinput di sini secara otomatis. Nah, untuk April harian di sini Anda bisa mengupload data STS atau data uploadan yang secara tunai untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 bulan April. Kemudian nanti untuk jumlah pendapatan secara tunai sudah akan terinput di sisi bawah. Adapun untuk mengetahui jumlah non tunai dari setiap pasar, Anda bisa menginput baik untuk kios, los, lapak KIP, dan juga bunga, serta sewa lahan untuk non tunai. Nah, di sini bisa diinput di warna hijau juga, sehingga pada nantinya akan secara langsung terlink di akun yang sheet yang untuk bulan yang bersangkutan, yaitu bulan April. Untuk realisasinya nanti akan otomatis terisi dan juga akan mengetahui prosentase dari realisasi pendapatan retribusi daerah di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Begitu juga untuk bulan Mei-nya secara harian, di sini bisa diinput yang secara tunai, Mei non tunai, dan juga nanti menghasilkan laporan untuk realisasi pada bulan Mei. Nah, bagaimana hasil dari penggunaan template database ini? Mari kita lihat untuk bulan April dan Mei. Nanti setelah diinput akan ada hasil dari UPT 1 di kolom seperti ini. Untuk di P2P-nya secara langsung terlink karena saya menggunakan rumus import range. Nah, seperti ini rumus import range yang mana saya mengambil dari link yang setelah Anda isikan dari link UPT 1. Nah, di sini akan secara langsung dalam satu baris seperti ini akan langsung terinput, dan data jumlah dari realisasi retribusi dari UPT Anda sudah akan terinput pada akun saya, pada akun P2P. Kemudian di sini nantinya UPT pasti juga bisa menginput ketika tadi contohnya UPT 1, kemudian UPT pasti ketika menginput juga otomatis akan terimport datanya ke file saya, dan Anda sebagai admin atau Bapak Bendahara Dinas bisa ketika mengupload dari file database Bendahara Dinas bisa langsung terinput di kolom Bendahara Dinas, sehingga nantinya bisa diketahui selisih dari akun selisih dari realisasi retribusi daerah baik dari UPT 1 UPT pasti dengan data yang ada di Bendahara Dinas. Nah, sebagai contoh apabila ada selisih seperti ini, nah ini nanti bisa dikoreksi terhadap akun per bulannya per harinya dari laporan Anda. Jadi bisa kami koreksi untuk selisihnya di mana, sehingga nanti bisa kami konfirmasi terkait dengan selisih data yang kami temukan di sini. Sekian video tutorial dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial penggunaan template database retribusi daerah di Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Saya Fatimah Nur Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.